Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Jadi hari ini siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap. Oke ya. Jadi seperti biasa ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas, saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dimulai. Baik ya, terima kasih. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita untuk menanamkan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk adik-adik saya persilakan untuk berdiri. Baik ya, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini ya, saya akan cek dulu daftar hadir. Siapa yang hari ini tidak masuk ya? Alif Adiamsyah, Alif Irwan, kasih keras sedikit suaranya ya. Ayu Lestari, Berliana, Bintang Safira, Devi Hardianti, Dewi Apriliana, Dea Pinanda, Dina Indriani, Piana Andriani, Vina Tri Suryani, Lien Saputri, Lucia, Muhammad Anton, Raditya, Reza Moiti, Rivaldo, Sahyun, Sriyanti, Tegar,
Jadi hari ini semuanya hadir ya. Baik, bagus. Jadi untuk kehadiran dipertahankan ya, jangan ada lagi yang tidak hadir dalam pembelajaran. Baik ya. Jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran PJOK kita hari ini, yaitu berkaitan dengan narkoba ya. Baik, sebelum kita lanjut ya mempelajari tentang narkoba ya, minggu lalu ya, minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang pergaulan sehat. Jadi pergaulan sehat itu saya anggap semuanya sudah selesai ya, dan semuanya sudah paham ya, sudah jelas tentang pergaulan sehat itu sendiri. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tentang narkoba. Baik ya. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa hal ya dari pembelajaran kita nanti. Setelah melakukan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan tentang berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lainnya, serta penyebab gejala dampak pengguna narkoba dengan baik ya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah apa ini? Mengemukakan bahaya ketergantungan narkoba, jenis-jenis narkoba, kemudian penggolongan narkoba, ciri-ciri orang ketergantungan narkoba, dan tahapan-tahapan ketergantungan narkoba ya. Jadi itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya menemukan bahaya ya ketergantungan narkoba, jenis-jenis narkoba, penggolongan narkoba, ciri-ciri orang ketergantungan narkoba, dan tahapan-tahapan ketergantungan narkoba. Baik. Yang berikutnya menganalisis bahaya ketergantungan narkoba ya. Sama ya, tentang jenis-jenis narkobanya, penggolongan narkoba, ciri-ciri orang ketergantungan narkoba, dan tahapan-tahapan ketergantungan narkoba. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang selanjutnya ya, menyimpulkan tentang hasil diskusi tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para yang menjadi tempat untuk para hukuman atau kurungan bagi para kasus pengedar ya narkoba ya, tetapi malah di dalam lapas itu menjadi tempat transaksi untuk narkoba ya. Pernah nggak dengar seperti itu ya? Terjadi transaksi peredaran narkoba di dalam lapas, terjadi peredaran kasus narkoba di dalam kepolisian. Pernah dengar ya? Pernah. Yang seharusnya menjadi penegak hukum malah dia yang menjadi contoh tidak baik pada penegakan hukum. Jadi itu. Lanjut. Yang berikutnya masih dalam potret permasalahan narkoba. Nah, yang ini. Yang terakhir ini, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar berapa ini? 63,1 triliun rupiah. Bayangkan, uang 63,1 triliun rupiah ini dipecahkan menjadi uang logam ya. Jalan dari Toilet ke Palu di aspal pakai uang logam. 63,1 triliun pakai uang logam. Coba berapa kontainer jumlahnya? Jadi jalan dari Toilet ke Palu di aspal dengan uang logam. Kalau ini dilogamkan ya, jumlahnya besar nggak ini? Besar. Diberikan pulsa data, kalian main internet sampai bodoh mungkin, sampai bosan. Bener nggak? Benar. Ngecek pulsa maunya nggak cukup di layar HP. Saking banyaknya. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu. Lanjut. Nah, sumbernya berasal dari Badan Narkotika Nasional tahun 2019. Itu sumber-sumber dari BNN ya, tentang potret-potret permasalahan narkoba di Indonesia. Baik. Ya, sebelum lanjut ya, akan saya bagi kelompok ya. Saya akan bagi, nah, agar mudah ya, tidak bergeser lagi. Jadi kelompoknya seperti ini saja ya. Jadi yang di sebelah sini adalah kelompok 1 ya. Kemudian yang di sini kelompok 2 ya, dan yang di sini kelompok 3, yang berikutnya di sini kelompok
4 ya. Jadi kelompok berapa di sana? Kelompok 1. Kelompok 1. Yang di sini kelompok 2. Sini kelompok? 3. Yang di sini kelompok? Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik ya. Untuk LKPD yang sudah saya berikan ya sebelum pembelajaran kita sudah dicetak LKPD-nya. Ya yang saya kirim di grup WA sudah ya? Sudah dicetak LKPD-nya ya? Kelompok 1 sudah? Bagus. Kelompok 2 sudah dicetak? Sudah, bagus. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 juga sudah? Bagus ya. Jadi LKPD yang saya kirim di grup WA untuk masing-masing sudah dicetak ya. Jadi silakan, nanti ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan di situ berkaitan dengan pembelajaran narkoba. Nanti akan saya pandu dari sini ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian nanti kerjakan pada LKPD-nya. Baik, lanjut kembali. Ya, jadi ini. Apa itu narkoba? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Berani dulu, silakan. Apa itu narkoba? Obat-obatan terlarang. Bagus. Yang lain ada yang tahu lagi apa itu narkoba? Silakan Reza. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Ya, narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Ada lagi yang lain. Apa itu narkoba? Tegar? Apa? Obat penenang ya. Jadi tegar, katanya tegar, narkoba itu obat penenang. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Pas ya? Pas, baik ya. Sekarang perhatikan di depan ya. Sekarang perhatikan di depan. Apa itu narkoba? Nah, jadi ini ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh rekan kalian tadi Reza ya di kelompok 2 ya. Jadi bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya, atau biasa disebut dengan nafza ya. Kemudian atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Jadi seperti yang dikatakan Tegar tadi itu ada benarnya sebagai obat penenang. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh bisa mengubah pikiran. Yang tadinya pikirannya kacau, ya banyak pikiran, mungkin tegar dan seterusnya. Setelah dia mengkonsumsi narkoba ini bisa menjadikan pikirannya menjadi lebih tenang, tetapi tidak untuk ditiru ya, tidak untuk ditiru dan tidak untuk dikonsumsi. Ingat, narkoba itu harus sebisa mungkin kita jauhi karena narkoba itu tidak baik untuk masa depan kalian dan juga bisa merusak nanti organ tubuhnya kalian. Jadi nanti akan saya berikan beberapa hal tentang tugas ya, bukan tugas tapi hal-hal yang perlu kalian nanti diskusikan untuk bisa menjadi bahan ilmu pengetahuan tambahan bagi kalian ya. Jadi itu. Baik. Jadi sudah jelas narkoba ya. Nah, tadi sudah jelas. Lanjut. Kemudian WHO. Tahu WHO enggak? ANU. Apa WHO? WHO ANU. Apa? World Health Organization. Mantap ya. Ternyata Reza. Terus dulu. Lagi-lagi Reza dari kelompok 2 ya. Jadi WHO itu adalah World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi WHO pada tahun 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Jadi itu. Baik, ya. Lanjut. Nah, tadi kan narkoba itu ada narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Sekarang kita bahas satu persatu, ya. Narkotika. Apa itu narkotika? Coba dari kelompok 1 perwakilan saya minta satu orang dibacakan apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, Ya. yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
teman kalian dari kelompok 1 telah membacakan tentang apa itu narkotika. Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi kalau yang sering mengkonsumsi ini hilang kesadaran. Istilahnya apa? Nge-fly ya? Pernah dengar istilah nge-fly nggak? Jadi pikirannya itu melayang-layang dia, ya. Jadi itu. Kemudian hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Jadi itu, hati-hati. Narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan. Susah untuk lepas dari barang tersebut. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya apa itu psikotropika? Saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk bisa membacakannya. Silakan satu orang. Psikotropika. Ya, silakan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis dan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi itu ya. Psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Ya. Bukan narkotika. Jadi berbeda dengan narkotika ya, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi itu, ya. Baik, lanjut. Nah, apa itu zat adiktif lainnya? Saya minta satu orang dari kelompok 3, silakan untuk dibacakan. Zat adiktif lainnya. Suaranya kasih keras sedikit. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila diberikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau mual yang luar biasa. Nah, jadi itu ya. Zat adiktif adalah ya bahan lain dan obat, bukan narkotika atau psikotropika. Jadi berbeda ya. Zat adiktif itu berbeda dengan narkotika dan psikotropika ya, yang dibacakan teman kalian tadi ya. Yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Dia tetap sama. Efeknya menimbulkan ketergantungan ya, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus menerus. Jadi ketika sudah ketergantungan dia akan ingin mencoba terus menerus ya. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat ya. Di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Jadi itu ya. Sudah tahu ya, narkoba sudah tahu. Jadi singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Kemudian psikotropika apa? Sudah tadi kelompok 1 membacakan. Kemudian psikotropika apa? Kemudian juga zat adiktif lainnya apa? Tadi semuanya sudah dibacakan dan sudah saya tampilkan. Sudah paham? Sampai di sini bisa dipahami? Jelas ya? Oke, baik. Nah, sekarang ya akan saya berikan kesempatan kepada kelompoknya kalian ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk bisa menemukan dan menganalisis beberapa hal ya yang harus kalian analisis ya. Yang pertama tentang bahaya narkoba. Silakan nanti kalian saling bekerja kelompok ya, gunakan handphonenya kalian ya, smartphone-nya kalian, silakan di searching, kemudian nanti dicari tentang yang pertama bahaya narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah bahaya ketergantungan narkoba, kemudian jenis narkoba, ya itu nanti silakan dicari. Silakan duduknya diatur, mejanya digabung menjadi satu, kemudian dicari, ya dicari di HP-nya. Silakan gunakan handphonenya. Ayo duduknya diatur, mejanya digabung, mejanya digabung. Awas, awas. Boleh begitu, duduknya begitu nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Saya berikan waktu ya. Ayo duduk. Silakan. Bergabung dulunya. Ya, duduk di sini boleh. Diangkat kursinya, diangkat sedikit.
silakan dicari. Ini ya. Yang pertama silakan dicari tentang bahaya narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah bahaya ketergantungan narkoba. Yang berikutnya adalah jenis narkoba ya. Dari masing-masing kelompok saya berikan waktu berapa menit? 2 sampai 3 menit cukup? Bisa? Oke, silakan didiskusikan, silakan dicari. Ayo mulai di-searching handphonenya ya. Itu tentang bahaya narkoba, silakan dicari. Masing-masing kelompok ya, perhatikan ya. Masing-masing kelompok cukup mencari dua saja ya. Bahaya narkobanya 2. Kemudian bahaya ketergantungannya cukup 2 saja. Kemudian tentang jenis-jenis narkoba juga silakan mencari 2 saja ya. Masing-masing kelompok. Bisa ya? Oke, silakan didiskusikan. Saling bertanya sesama teman, kemudian gunakan smartphone-nya ya. Silakan kemudian ketika sudah dapat, silakan kalian catat ya. Kemudian dicatat di bukunya. Nanti masing-masing kelompok perwakilannya satu-satu orang nanti untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil temuannya atau hasil analisisnya tentang yang saya suruh tadi ya. Yang pertama itu tentang bahaya narkoba, bahaya ketergantungan narkoba dan jenis narkoba. Baik, saya berikan waktu 2 sampai 3 menit ya. Silakan dikerjakan dulu dan silakan nanti kalau sudah selesai saya minta untuk masing-masing kelompok bisa membacakan perwakilannya ya. Tentang ini ada bahaya narkobanya, bahaya ketergantungan narkoba dan jenis narkoba. Oke, silakan saya berikan waktu dulu 3 menit. Silakan didiskusikan. Usahakan masing-masing kelompok bisa aktif ya teman-temannya, saling bekerja sama. Misalnya satu orang mencari bahaya narkoba, satu orang mencari tentang bahaya ketergantungannya, dan satu orang yang lainnya mencari tentang jenis narkobanya. Silakan. Waktunya 2 menit lagi ya, karena sudah berjalan 1 menit. Gak banyak dia ya, gak banyak. Saya hanya minta untuk 2 saja. Jadi bahaya narkobanya 2 poin. Kemudian bahaya ketergantungannya juga 2 saja. Kemudian tentang jenis narkobanya juga 2 saja. Silakan ada yang ditanyakan, silakan yang bertanya tadi. Oke, dari kelompok 4 ya. Bagaimana Tegar? Dengan pengertiannya Pak? Oke, bisa ya. Jadi nanti kan tentang jenis narkobanya itu boleh dicantumkan dengan penjelasannya ya. Jadi jenis narkoba bisa dengan penjelasannya dan bahaya ketergantungan narkobanya juga bisa dengan penjelasannya juga di bawahnya. Kan nggak banyak kan masing-masing kelompok, hanya saya minta 2 saja ya. Jelas ya? Paham? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Kurang lebih ada 2 sampai 3 menit ke depan untuk mencari. Ya. Dibagi ya, dibagi, jangan semuanya mencari hal yang sama. Kan masing-masing ada handphonenya ya. Silakan dicari masing-masing untuk ditugaskan mencari 2 saja. Oke, sembari mencari tugas, ada yang analisisnya jelas ya? Sudah bisa dipahami semua ya? Oke, silakan. Nanti setelah kalian menemukan dan menganalisis tentang ini semua, nanti masing-masing dari perwakilan kelompoknya untuk bisa mempresentasikan. Ada kesulitan? Ada kesulitan dari masing-masing kelompok? Ada? Nggak ada. Bisa dicari ya, ada ya jawabannya ya, dapat ya di internet ada? Oke, silakan dituliskan ya. Usahakan dengan teman-teman yang lainnya saling kerjasama ya, saling bantu. Kemudian dicari ya, dicari satu orang mencari
yang bahaya narkoba. Kemudian yang satunya lagi bisa mencari tentang jenis-jenis narkobanya, ya. Kemudian teman-teman yang lainnya bisa mencari tentang bahaya ketergantungan narkobanya. Ya, bagus. Ketika sudah ada, dapat langsung dicatat ya. Ya, berbagi ya, berbagi. Jadi masing-masing mencari ya, masing-masing mencari, nanti dikolaborasikan hasilnya dari pencariannya dicatat. Silakan dibuka Google-nya ya. Kemudian setelah ada silakan kemudian dicatat. Ya, bagus kelompok 4 ya. Yang nggak bawa handphone masing-masing nggak ada nggak apa-apa. Tapi kan masing-masing kelompok ada handphonenya semua ya, perwakilannya ya. Oke, silakan dicari. Nah, ya 1-2 menit lagi ya, 1-2 menitan lagi. Bagus. Ya, boleh begitu. 2 saja, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja, cukup 2 saja. Masing-masing permasalahan tadi cukup 2 saja, ya. Cukup 2 saja yang dicari, silakan di searching di Google-nya, bagus. Ada kesulitan Tegar? Tidak ada. Silakan dicatat ya. Bagaimana? Tidak ada, jelas ya tapi ya. Baik, ya. Sudah atau masih ada sedikit lagi? Ditambah sedikit lagi atau sudah? Sedikit lagi. Tambah sedikit lagi, oke. Saya tambah lagi waktunya sedikit lagi ya. Bagus, 2 saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Saya tambah sedikit lagi, 1 menit lagi lah waktunya ya, untuk bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan tapi ya. Ada semuanya bisa didapat ya. Oke, habis ini silakan nanti dari masing-masing kelompok ya yang sudah menemukan bisa mempresentasikan tugasnya tadi ya yang saya berikan kepada masing-masing kelompok. Satu menit lagi ya, saya berikan waktunya 1 menit lagi. Bagaimana kelompok 4 sampai berdiri semua ini? Nah, boleh. Sudah, 2 saja sudah boleh, cukup. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 3 sudah atau sedikit lagi? Sudah. Kelompok 4 ini bagaimana? Yang paling sampai berdiri sudah ya? Oke, baik. Semua kelompok sudah? Baik. Sekarang saya minta perwakilan ya untuk membacakan hasil dari analisis diskusi kelompoknya. Yang membacakan nanti saya minta untuk bisa berdiri ya. Oke, yang pertama tentang bahaya narkoba ya. Silakan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Bahaya narkoba. Kemarin deh. Ya. Bahaya narkoba 1. Suaranya kasih tunggu. Suaranya kasih keras sedikit. Kemudian kelompok yang lain bisa tenang sedikit ya. Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik akan menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, kerusakan fungsi sistem syaraf, rusak, cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, memupus imtak. Ya, jadi itu berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah membacakan ya hasil analisisnya, hasil diskusi kelompoknya ya. Tadi ada saya dengar yang pertama itu bisa menyebabkan kematian ya. Nah, jadi barang haram ini, narkoba ini ketika kita menggunakan secara terus-menerus kemudian ketergantungan, kemudian kita menggunakannya tidak sesuai dengan ini kan bisa dijadikan pengobatan, tetapi ketika kita menggunakannya tidak sesuai dengan dosis pengobatan, bisa namanya overdosis. Ketika sudah overdosis bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian bisa memupus imtak tadi katanya ya. Jelas ya, ketika kita sudah sering berkenalan dengan barang haram ini, iman dan takwa kita, pengetahuan keimanan dan ketakwaan kita biasanya bisa pupus. Karena
ketika sudah sering menggunakan barang haram ini, biar dikasih tahu dengan model apapun, biar dikasih tahu dengan cara apapun, biasanya dia tetap tidak mudeng ya. Biasanya dia tidak paham. Yang ada dia selalu membantah dan bisa menimbulkan tindak kriminalitas. Jadi itu. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1 sekali lagi. Lanjut. Bahaya narkoba, perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang akan membacakan? Oke, silakan berdiri. Suaranya agak dikasih keras. Kelompok lain tenang dulu ya. Dengarkan teman kalian. Bahaya narkoba, bahaya terhadap kejiwaan, bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang, menjadi malas dan presentasi belajar menurun, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi dari teman kalian tadi ya mengatakan bahwa bahaya narkoba itu salah satunya bisa membuat orang menjadi mencuri ya. Tadi kalau saya tidak salah dengar itu. Jelas, ketika narkoba sering kita konsumsi dan ada timbul rasa ketergantungan, kemudian kita mau membeli barang haram tersebut tidak ada uangnya, ya, tidak ada dananya, otomatis akan timbul tindak kriminalitas berupa pencurian. Jadi itu, ya, bisa menyebabkan pencurian. Kemudian ketika prestasi, kemudian dia bisa membuat orang berpikir irasional. Jadi berpikirnya sudah nggak rasional lagi, pemikiran sudah irasional, ya. Jadi salah satunya tadi itu, ya. Dan kemudian bisa membuat orang itu menjadi tidak sopan, ya, membuat tidak sopan. Jadi itu, ketika dikasih tahu oleh orang tuanya sering membantah, diingatkan oleh gurunya, kadang dia sering tidak mendengarkan. Jadi itu, perilakunya menjadi berubah dan tidak sopan. Jadi itu, baik ya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2. Lanjut, bahaya narkoba, perwakilan dari kelompok 3. Silakan berdiri, suaranya dikasih keras sedikit ya. Bahaya terhadap lingkungan, terhadap keluarga, akan mengganggu keharmonisan keluarga, Ya. merongrong keluarga, membuat baik keluarga, hilangnya harapan keluarga. Oke ya, berikan aplaus dulu. Jadi itu, menurut kelompok 3 ya, menurut kelompok 3 tadi, bahaya narkoba itu ya, salah satunya tadi bisa menghilangkan harmonisasi atau keharmonisan dari keluarga. Ya, kemudian bisa membuat aib keluarga. Karena kenapa? Ketika misalkan dia tertangkap karena kasus narkoba, otomatis beritanya akan ke mana-mana. Apalagi kalau di Indonesia, CCTV manualnya luar biasa ya. Jadi di sana kasusnya belum 5 menit sudah sampai di mana-mana ya. CCTV manual Indonesia itu sangat luar biasa. Otomatis ketika beritanya tersebar, otomatis aib keluarga juga akan tersebar. Biasanya, kamu tahu itu anaknya si ini ya. Ditangkap polisi, kenapa kan biasa begitu ya. Itu karena kasus narkoba dan seterusnya. Pernah dengar begitu ya? Nah, jadi itu. Jadi itu bisa membuat aib ke keluarga. Jadi kemudian bisa membuat satu keluarga juga itu hubungan dalam keluarganya sudah tidak harmonis lagi. Jadi itu. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut ya. Berikutnya perwakilan terakhir untuk kelompok 4 ya. Silakan untuk membacakan hasil analisisnya tentang bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Tenang, santai, pelan-pelan aja. Bahaya terhadap lingkungan, bagi lingkungan atau masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Jadi itu ya. Jadi katanya kelompok 4 tadi ya, dari hasil analisis ya yang dibacakan bahwasanya kalau pada lingkungan masyarakat itu bisa mengganggu keamanan lingkungan ya. Jelas itu ya. Kalau orang sudah mengkonsumsi narkoba, hilang akal sehatnya, biasanya di jalan sambil teriak-teriak, kadang lempar-lempar, padahal orang waras karena pikirannya sudah terganggu oleh barang haram, pikirannya sudah tidak jelas, makanya dia bisa mengganggu keamanan lingkungan. Jadi itu ya. Baik, dari yang dibacakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah mewakili ya tentang apa itu bahaya narkoba. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ini tentang bahaya narkobanya sudah. Sekarang
yang tadi tentang bahaya ketergantungan narkoba ya. Yang tadi saya mulai dari kelompok 1, sekarang saya mulai dari kelompok yang di belakang, yaitu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 dibacakan hasil analisis diskusi kelompoknya tentang bahaya ketergantungan narkoba. Ayo berdiri, suaranya agak sedikit dikasih keras. Bahaya ketergantungan narkoba yang pertama itu dapat merusak jantung atau penyakit jantung. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan mengganggu peredaran darah. Baik. Yang kedua, sulit tidur. Penyalahgunaan narkoba juga dapat membuat penggunaannya sulit tidur dan sering merasa gelisah. Pasalnya, kandungan narkoba dapat mengurangi durasi tidur sehingga penderitanya cenderung sulit memejamkan mata dan kesulitan tidurnya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya, jadi tadi kelompok 4 mengatakan bahaya ketergantungan narkoba salah satunya bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian yang kedua katanya bisa membuat orang susah tidur. Karena ketika misalkan kita keseringan atau sudah ketagihan, kecanduan mengkonsumsi narkoba, ya peredaran darahnya itu sudah tidak stabil. Sehingga ketika peredaran darah tidak stabil, fungsi jantung sebagai pemompa darah dalam tubuh itu sudah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Maka bisa mengakibatkan fungsi jantung menurun atau biasa disebut juga dengan penyakit jantung. Dan kemudian tadi juga dikatakan bahwa orang yang ketergantungan narkoba susah tidur atau gelisah. Ya, karena kalau orang sudah ketergantungan narkoba, sering menggunakan narkoba, otomatis jelas dia akan gelisah, susah tidur, kesana kemari, tidak enak, banting kanan, banting kiri, tetap tidak bisa tidur. Jadi itu. Ya, paham sampai di sini? Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya bahaya ketergantungan narkoba dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Hadap ke depan, silakan. Kemudian suaranya agak sedikit dikasih lantang ya, dikasih keras. Bahaya ketergantungan narkoba, yaitu kematian. Bahaya narkoba yang paling parah adalah kematian. Kondisi ini terjadi akibat konsumsi obat dalam kadar berlebihan, yaitu lebih tinggi dari jumlah yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Gejala overdosis narkoba ditandai dengan kejang-kejang, mulut berbusa, dan bola mata yang mengarah ke atas. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Baik, ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 3 tadi menjelaskan bahwa bahaya ketergantungan narkoba yang paling fatal itu bisa menyebabkan kematian, ya. Karena apa? Dosis yang dikonsumsi itu tidak sesuai dengan dosis yang bisa diterima oleh tubuh, sehingga biasa dikatakan dengan namanya overdosis. Jadi itu bisa menyebabkan kematian. Ada lagunya itu ya. Nah, ada lagunya dari grup Keripik ya. Jadi itu bahaya narkoba. Baik. Jadi kemudian yang berikutnya bisa juga menyebabkan halusinasi. Jadi halusinasi. Dilihat dari jauh ini kayak cewek cantik, begitu didekati padahal sudah ibu-ibu ya. Dilihat dari jauh kayak cowok ganteng sekali, begitu didekati padahal sudah keriput ya. Jadi berhalusinasi ya. Dilihat seolah-olah itu kayak ada motor lewat padahal nggak ada apa-apa ya. Jadi halu ya, istilahnya halusinasi. Ya, jadi itu bahaya ketergantungan narkoba. Baik, ya lanjut. Untuk kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 dibacakan hasil dari diskusinya ya tentang analisis bahaya ketergantungan narkoba. Oke, silakan berdiri, kemudian suaranya sedikit dikasih keras. Bahaya ketergantungan narkoba yang pertama adalah berubah sel di otak. Bahaya narkoba yang satu ini dapat terjadi jika digunakan dalam jangka panjang dan dalam dosis yang tinggi. Pasalnya beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak semestinya. Otak dipaksa bekerja lebih cepat.
tapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. Perubahan sel di otak akan mengganggu komunikasi antar sel saraf sehingga dapat memicu kerusakan otak permanen. Setelah berhenti mengonsumsi narkoba, penyembuhan tidak dapat berjalan dengan cepat. Pasalnya, efek kecanduan dari narkoba dapat berlangsung seumur hidup. Yang kedua, mengganggu kualitas hidup. Seperti pada ulasan sebelumnya, narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik dan jiwa seseorang. Hal tersebut dapat berujung pada penurunan kualitas hidup penggunanya. Pasalnya, rasa ketagihan yang didapatkan dari pengguna narkoba memicu penggunaan dalam dosis yang lebih tinggi. Jika tidak memenuhi, seseorang akan berbuat nekat bahkan rela mencuri demi memuaskan hasrat kecanduannya. Kondisi tersebut bukan hanya memicu perburukan hubungan sosial saja, tapi juga melanggar hukum yang dapat berujung pada sanksi seperti penjara. Baik, ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi dari kelompok 2 tadi, dari hasil analisisnya ya, yang sudah dibacakan oleh perwakilan dari kelompok 2 tadi, bahwasanya bahaya ketergantungan narkoba itu bisa merusak otak, ya. Kemudian bisa juga menurunkan kualitas hidup. Jadi ketika terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi narkoba, dia bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pada otak. Kemudian bisa menyebabkan kualitas hidup menurun. Dan juga tadi disinggung sedikit juga ya, berkaitan dengan bisa menyebabkan tindak kejahatan seperti pencurian juga tadi ya, kurang lebih seperti itu tadi ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok yang terakhir pada pembahasan bahaya ketergantungan narkoba, silakan perwakilannya dari kelompok 1 untuk bisa membacakan hasil diskusi analisis kelompoknya. Silakan. Yang lain tenang dulu, kemudian suaranya sedikit dikasih keras ya. Menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Bahaya narkoba yang pertama adalah menurunkan kesadaran yang dapat berujung pada hilang ingatan. Hal tersebut dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, halusinasi, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Kedua, dehidrasi. Bahaya narkoba selanjutnya adalah dehidrasi akibat ketidakseimbangan alatan haloid. Jika terjadi, pengidap bisa saja mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan diam. Bila dibiarkan tanpa penanganan, gejala-gejala tersebut dapat berujung pada kerusakan pada otak. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 tadi mengatakan ya, bahaya ketergantungan narkoba ya, dari analisis kelompoknya. Yang pertama itu katanya bisa menyebabkan hilang ingatan ya, bisa menyebabkan hilang ingatan ya. Begitu seringnya mengkonsumsi narkoba sampai lupa jalan pulang ke rumah ya. Biasanya para pecandu narkoba kalau sudah hilang ingatan, lupa jalan pulang ke rumah ya, yang ada biasanya tidur geletakan di jalan ya. Saya pernah dapat dulu waktu saya sementara kuliah, pulang dari kerjakan tugas di rumah teman sampai malam sekali, hujan. Begitu pulang itu ada motor di tengah jalan. Saya kira orang kecelakaan, padahal orangnya tidur di tengah jalan. Ya, saya nggak ngerti apakah itu karena ketergantungan narkoba atau yang lainnya, saya nggak jelas. Makanya katanya kelompok 1 itu bisa mengakibatkan hilang ingatan. Jadi itu. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, dehidrasi itu berarti kurangnya kadar air dalam tubuh ya. Jadi bisa juga menyebabkan tadi halusinasi, juga sedikit disentil ya, sedikit disebut tadi oleh kelompok 1 berkaitan dengan halusinasi tentang bahaya ketergantungan narkoba. Baik ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kemudian kelompok 4. Jadi ada lagi sebelum kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya ya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis narkoba. Baik, sebelum kita masuk pada jenis narkoba, agar semangat lagi, gak lemas, silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri semua, Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Jadi saya akan putarkan video ice breaking di depan. Jadi nanti semuanya ikuti gerakan yang ada di depan. Bisa? Bisa ya. Semuanya ikuti gerakan yang ada di depan. Ayo, yang bisa ambil posisi yang agak luas ya, Kemudian silakan nanti ikuti gerakan yang ada di depan sini supaya semuanya kembali semangat, tidak lemas. Baik ya, kita akan lakukan gerakan namanya gerakan ice breaking. Gerakannya namanya penguin dance, ya, penguin dance.
Baik. Ya. Diikuti gerakannya semua ya. Semuanya gerak supaya nggak lemes. Ayo, ikuti semua gerakan yang ada di depan. Ayo semuanya gerak ya, ini gerakannya bagus. Ya sebentar lagi. Ikuti semua ya gerakannya. Silakan. Awas bertabrakan atau jalannya. Ya benar. Ya. Ya, alas tangannya bertabrakan. Ikuti gerakannya orang yang paling sini, semangat sekali. Ya. Bagus. Ya, putar. Oke. Sekali lagi. Boleh sekali lagi? Oke, ya sekali lagi. Gerakannya ikuti ya. Yang semangat. Gerakannya diikuti. Pulang. Ayo semuanya gerak. Ayo gerak semua. Ya. Ikut orang yang paling sebelah sini. Semangat sekali. Ya. Bagus Alif ya. Ya. Masih bertabrakan. Goyang tangannya, goyang. Ya, yang paling semangat itu yang paling sebelah sini. Ya. Mas bertabrakan. Oke, tangan. Oke, atur semuanya. Selesai ice breaking ya. Semuanya sudah kembali ketawa lagi, sudah kembali semangat lagi. Kita lanjut ya. Baik. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok ya tentang analisis yang berikutnya yaitu tentang jenis narkoba ya. Baik, saya persilakan kembali untuk kelompok 1 ya, perwakilannya silakan membacakan hasil diskusi analisis kelompoknya berkaitan dengan jenis narkoba. Silakan perwakilannya. Jenis narkoba. Yang pertama morfin. Morfin berasal dari kata morfin. Dewa mimpi adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai pengganggu sakit. Ya. 2. Heroin. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah terusik ke otak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi jenis narkoba ya yang dikemukakan oleh kelompok 1 yang pertama itu morfin ya tadi ya. Kemudian yang kedua heroin. Jadi ada dua, ada morfin dengan heroin, bukan herosin ya. Kalau herosin itu obat bedak gatal ya. Ya, jadi itu morfin dengan heroin ya. Bukan herosin Alif ya. Kalau herosin itu bedak gatal ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya ya, jenis narkoba ya. Untuk kelompok 2 silakan perwakilannya dibacakan. Kasih keras sedikit suaranya. Yang pertama adalah ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya.
narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Yang kedua adalah kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythrocylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Baik, terima kasih. Bagus Reza ya. Jadi jenis narkoba yang dibacakan oleh kelompok 2 yang pertama tadi adalah ganja. Pernah dengar ganja ya? Ganja bentuknya daun. Itu biasanya kalau dalam istilahnya biasa disebut dengan daun khas tanah rencong ya. Kenapa disebut daun khas tanah rencong? Karena ganja itu ya biasanya itu kebanyakan berasal dari tanah Aceh ya. Dulu beritanya itu sering ditemukan kebun ganja di perkebunan warga. Beritanya dicari, ternyata dari Aceh. Ada lagi ini dari Aceh ya. Makanya biasa ganja itu disebut dengan daun khas tanah rencong. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi disebut adalah kokain. Ya, kokain dia biasanya dikunyah tadi katanya ya. Penggunaannya dikunyah. Hampir sama kalau ganja dilinting, dirokok. Ya, jadi itu. Tapi jangan jangan dilakukan ya. Tidak boleh. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Reza tadi ya, kelompok 2. Selanjutnya jenis narkoba, perwakilan dari kelompok 3. Oke, silakan perwakilannya berdiri dibacakan. 1. Opiat atau opium adalah salah satu bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver loiferum. Kandungan morfin dalam tubuh biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. 2. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta semut. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi jenis narkoba dari kelompok 3 tadi ada sempat dikatakan namanya ekstasi ya. Ekstasi itu berupa pil ya, berupa pil. Itu ekstasi. Bukan kalau ekstasi itu bukan kalau hujan-hujan makan kemudian kita sambal sambal ekstasi, bukan, itu sambal terasi namanya ya. Jadi ekstasi dikatakan bahwasanya dia berbentuk pil ya, berbentuk pil. Jadi itu jenis narkoba dari kelompok 3. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 ya, jenis narkobanya. Silakan dibacakan perwakilannya. Jenis narkoba 1. Kodein adalah jenis obat batuk yang biasanya digunakan atau diresepkan oleh dokter. Namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. 2. Sabu-sabu merupakan zat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk kelompok 4 ayo. Jadi sudah jenis narkoba tadi, perwakilan dari kelompok 4 tadi. Salah satunya tadi dikatakan adalah kodein ya. Kodein itu merupakan salah satu juga obat batuk tadi dikatakan oleh kelompok 4 ya, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan dosis dan takaran. Kalau tidak sesuai dosis, biasanya nanti bisa menyebabkan overdosis. Kalau ujung-ujungnya menyebabkan kematian. Baik, ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, ya. Jadi tentang bahaya narkoba tadi sudah, kemudian bahaya ketergantungan narkoba juga sudah, jenis-jenis narkoba sudah ya. Jadi setelah ini saya akan putarkan video film pendek ya tentang pelajar yang berkenalan dengan barang haram tersebut atau dengan narkoba ya. Jadi nanti ya kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 setelah nanti saya putarkan film pendek tersebut, nanti silakan dari masing-masing kelompok nanti memberikan tanggapannya ya, memberikan tanggapannya tentang film pendek yang akan saya putar. Bisa? Kelompok 1? Bisa, Pak. Kelompok 2 bisa? Kelompok 3 bisa? Kelompok 4? Bisa. Jadi semuanya silakan diperhatikan filmnya. Durasinya nggak lebih dari 3 menit. Filmnya pendek. Jadi nanti dari film yang saya putarkan, film pendek yang saya putarkan, silakan kalian nanti memberikan tanggapannya dari film tersebut.
diwakili oleh masing-masing kelompok. Bisa ya? Oke, silakan semuanya perhatikan dulu film yang akan saya putar. Lihat kan? Dia adalah ini. Dia adalah seorang pelajar yang ada di mana. Awalnya, tidak siap berjalan untuk belajar pada umumnya. Yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, lalu sopan dan empati berdunia. Ia juga siswa pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat dan rekan-rekannya. Dia dan sahabatnya selalu belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan panggilan bersama. Tetapi semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut. Sekarang kalau dia menjadi berantakan, dia menjadi tidak cuma terhadap guru, belajar kemah, dan sering main kekerasan. Bahkan dia sampai membuat kriminalitas demi mendapatkan barang-barang itu. Barang saya udah ada? Udah siap? Uangnya sudah saya transfer? Oke. Makan. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tapi dia tidak tahu bahwa itu mesra dan membantu. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia sendiri. Bro, boleh mau kita bangun? Menurut saya, hidup orang ini tidak siapa Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Lindunganlah kau masa depan. Buatlah pada tumbuh baik dan bergerak dari kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba bukan nama kita. Ya, jadi itu ya, jauhi narkoba karena narkoba bukan sahabat kita. Jadi itu ya. Baik. Jadi setelah saya putarkan film pendek ini ya, saya harap dari masing-masing kelompok bisa memberikan tanggapannya ya berkaitan dengan video atau film pendek yang barusan saya putar. Ya, saya mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bisa memberikan tanggapan dari video tadi yang saya putarkan tadi, film pendek yang saya putar. Silakan. Suaranya dikasih keras sedikit. Tanggapan saya terhadap video tadi adalah narkoba membuat masa depan kita suram. Jangan Ya, silakan selanjut. Diulang. tanggapan video saya adalah Kasih keras suaranya sedikit. narkoba membuat masa depan kita suram. Jangan sekali-kali mencoba narkoba, karena kalau sudah ketergantungan akan sulit untuk meninggalkannya. Dan apabila sudah terlalu sering menggunakannya, bisa menyebabkan kematian. Ya, baik. Bagus ya. Jadi kelompok 2 tadi mengatakan berikan tepuk tangan dulu. Jadi tadi rekan kalian di kelompok 2 mengatakan bahwa narkoba bisa membuat masa depan suram ya. Dan pada intinya dia bisa menyebabkan kematian. Jadi memang tadi pada film pendek yang saya putar tadi atau video tadi, pada endingnya pelajar yang tadinya berprestasi kemudian dia kenal dengan barang haram dan pada endingnya dia mati atau meninggal karena overdosis menggunakan barang haram tersebut ya. Baik,
Silakan, saya persilakan kembali untuk kelompok 3 untuk membacakan tanggapan terhadap video yang tadi saya putar, yang barusan sama-sama kita tonton. Ya, suaranya dikasih keras sedikit ya. Tanggapan saya tentang video tadi adalah sebagai seorang pelajar dapat sekali mencoba yang namanya narkoba. Kalau tidak mau masa depan kita akan suram dan bahkan bisa sampai membuat orang melayang atau kematian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi tanggapan dari kelompok 3 berkaitan dengan video tadi, bahwasanya sebagai seorang pelajar jangan sekali-sekali kita kenal ya, atau bahkan kita berteman dengan barang haram tersebut karena bisa menyebabkan masa depan suram. Dan pada intinya juga kelompok 3 mengatakan bahwa dari film tadi narkoba itu pesan moralnya bisa menyebabkan kematian. Jadi itu jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena narkoba bukan sahabat kita. Jadi seperti itu dikatakan pada film tadi ya. Baik, sekarang saya persilakan kelompok 1 perwakilan 1 orang untuk memberikan atau menyampaikan tanggapannya terkait dengan video film pendek yang saya putar tadi. Silakan. Tanggapan saya tentang video tadi adalah narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita, merubah perilaku pelajar menjadi brutal dan mengarah pada kriminalitas sehingga menyebabkan kematian. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 mengatakan bahwasanya dari film tadi itu tanggapannya bisa merubah perilaku seorang pelajar menjadi brutal dan bisa mengarah pada kriminalitas. Tadi pelajar yang tadinya sopan, baik, pintar ya, kemudian dia mengkonsumsi atau kenal dengan barang tersebut, perilakunya menjadi berubah, kemudian dia menjadi brutal, bahkan dia melakukan tindakan kriminalitas. Dan sama juga pada intinya dari film tadi, menurut kelompok 1 itu narkoba bisa menyebabkan kematian. Baik, terima kasih kelompok 1. Dan yang terakhir saya persilakan kelompok 4 untuk memberikan tanggapannya terkait film atau video pendek tadi. Silakan. Tanggapan dari video tadi adalah jadilah pelajar yang baik dan jangan sekali-kali terjerumus untuk mencoba menggunakan yang namanya narkoba, karena sekali mencoba bisa menyebabkan ketergantungan yang sulit untuk meninggalkannya dan juga bisa berujung pada kematian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Jadi pada intinya sama ya, pada intinya sama bahwasanya seorang pelajar itu jangan sekali-sekali kalian mencoba atau kenal bahkan menggunakan yang namanya narkoba karena bisa menyebabkan ketergantungan. Dan tadi dikatakan bahwa ketika ketergantungan dia akan sulit untuk meninggalkannya. Sama dengan tadi itu film ya, ketika dia sudah ketergantungan sama narkoba, akhirnya dia beli terus narkoba, ketergantungan, sulit untuk meninggalkan, dan akhirnya berujung pada overdosis dan dia menyebabkan kematian. Baik, terima kasih ya semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik ya. Jadi berkaitan dengan narkoba untuk hari ini ya, pembelajarannya cukup dulu sampai di sini ya. Jadi nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Jadi apa yang sudah kalian dapat dan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya katakan jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena narkoba bukan sahabat kita ya. Jadi itu. Baik, sebelum pembelajaran saya tutup atau kita selesai pada pembelajaran hari ini, ada pertanyaan sedikit dari saya ya. Pertanyaannya adalah rokok itu masuk dalam narkoba bukan? Masuk atau tidak? Ya, jadi rokok itu masuk dalam narkoba. Dia masuk dalam jenis bahan adiktif lainnya. Kandungan apa yang ada pada rokok? Nikotin. Jadi ada nikotinnya sehingga dia masuk pada bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif lainnya adalah nikotin, kandungan yang ada pada rokok. Kemudian pertanyaan berikutnya, kopi itu narkoba bukan? Narkoba atau bukan kopi? Bukan atau iya? Iya atau bukan? Bukan atau iya? Iya atau bukan? Kopi itu masuk narkoba ya. Dia masuk pada jenis bahan adiktif lainnya. Bahan apa yang ada pada kopi? Kafein. Bagus sekali ya. Reza katakan dari kelompok 2
kedua bahwasanya bahan adiktif yang ada pada kopi adalah kafein. Makanya pernah nggak kalian dengar ada orang atau kakek atau bapaknya kalian atau kakak atau omnya kalian yang sampai pusing kepalanya ketika dia tidak mengkonsumsi kopi? Pernah? Biasanya ada bahasa, saya kalau tidak kopi kepala saya pusing, saya hari ini harus kopi dulu. Pernah nggak dengar begitu? Nah itu karena dia sudah kecanduan kafein, bahan adiktif yang ada pada kopi. Pertanyaan terakhir sebelum pembelajaran hari ini kita tutup. Alkohol itu masuk dalam narkoba bukan? Masuk atau tidak? Jadi alkohol itu masuk pada narkoba. Dia masuk pada jenis bahan adiktif lainnya. Jadi itu alkohol di beberapa negara bagian barat itu sudah legal. Artinya boleh dikonsumsi, terutama di daerah negara-negara yang memiliki musim dingin. Fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh agar kondisi tubuh dan kondisi lingkungan bisa sesuai, agar dia bisa beraktivitas. Kalau sudah pas musim dingin turun salju, di beberapa artikel yang pernah saya baca bahwasanya alkohol itu mereka gunakan untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan agar dia bisa melaksanakan aktivitas atau pekerjaan. Tetapi konsumsinya sesuai dosis, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ya. Di Indonesia kalau minum alkohol bagaimana coba? Minum alkohol kalau belum sampai muntah, minum alkohol kalau belum sampai delosor, itu belum selesai minumnya. Akhirnya overdosis juga. Ya, jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali untuk pertemuan berikutnya, masih tentang narkoba, tetapi kita akan masuk pada penggolongan narkoba, kemudian ciri-ciri orang ketergantungan narkoba, dan yang paling penting adalah konsekuensi hukum, pidana dan denda bagi para pengedar atau mungkin bagi para gembong narkoba berkaitan dengan konsekuensi hukum pidana dan dendanya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Sudah tidak ada, pas ya? Oke, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat menambah manfaat bagi kita dan tentunya bisa menjadi ilmu pengetahuan baru, dan tentunya kita harus sekali lagi bisa menjauhi yang namanya narkoba. Sekali lagi saya katakan, karena narkoba bukan sahabat kita. Baik, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ayo. Baik, terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran atau pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai di sini Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup pembelajaran dengan doa Jadi marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini.